Di waktu yang pendek ini, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengingatkan sebuah ayat surah ya, yang ini perlu menjadi renungan kita bersama. Suratnya pendek. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr itu demi al asr. Al asr itu kalau arti logawinya waktu. Saya memahami al asr di sini konteksnya adalah waktu yang diberikan untuk setiap orang. Yang masing-masing beda. Ada yang sampai 100 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang kurang dari itu. Masing-masing kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, kita itu akan menjalani kehidupan di dunia selama berapa lama. Nah, ini yang menarik penjelasan ayat berikutnya. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu semua berada dalam kerugian. Jadi setiap pertambahan waktu itu kita semua dalam kondisi rugi. Perkecualiannya ya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jadi yang tidak rugi itu hanya mereka yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haqq, tawassaw bis sabr. Saling ajak-ajak untuk berada dalam kebenaran dan sabar. Itu yang tidak rugi. Selebihnya rugi. Persoalannya adalah apakah kita termasuk yang perkecualian tidak rugi tadi. Kita, waktu yang dijatahkan, yang kita tidak tahu berapa. Kita tidak berapa. Dan apakah kita sudah menjalani separuhnya atau lebih separuhnya, atau mungkin bahkan sebagian besar. Kita tidak tahu dan sisanya berapa kita tidak tahu. Tetapi yang jelas, Allah menugaskan kita di dunia ini adalah sebagai khalifah. Ya. Jadi ketika Allah mau menciptakan manusia, itu melakukan dialog dengan para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi Allah menciptakan manusia di dunia ini adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Di dalam banyak ayat dan banyak tafsir, itu saya menyimpulkan ada dua tugas utama khalifah. Yang pertama adalah tugas keilmuan. Yang kedua adalah tugas kepemimpinan. Tugas keilmuan ini adalah bagaimana mendayagunakan semua ciptaan Allah yang dibuat untuk kepentingan manusia, itu berdaya guna, bermanfaat, dan memberikan nilai lebih di dalam menjalankan tugas-tugas kekhalifahan. Ini tugas keilmuan. Dan Bapak Ibu menjalankan tugas ini, tugas keilmuan, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kalau yang di teknologi, bagaimana memanfaatkan ciptaan Allah, apakah berupa rare earth, ya, apakah berupa tambang yang lain, berupa makhluk yang lain, yang semuanya itu adalah untuk kepentingan bagaimana manusia itu bisa menjalankan tugas-tugas kekhalifahan dengan baik. Ini dosen, guru, tendik, ini mempunyai tugas-tugas ya keilmuan yang luar biasa, bagaimana proses transformasi ilmu ini berjalan sehingga dari waktu ke waktu ya keilmuan kita semakin meningkat dan fungsi kita di dunia ini semakin baik. Alhamdulillah ya, Bapak Ibu menjalankan tugas keilmuan. Yang kedua adalah tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan ini adalah kullukum ra'in. Setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kamu akan dimintai tanggung jawab atas kepemimpinannya itu. Nah, ini mulai dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, dan memimpin institusi yang menjadi tanggung jawab kita. Setiap kita punya tanggung jawab. Terhadap diri sendiri, semua kita masing-masing punya tanggung jawab terhadap diri sendiri. Terhadap keluarga, kita masing-masing punya tanggung jawab terhadap keluarga.
terhadap institusi yang diberikan wewenang buat kita untuk mengelolanya, kita punya tanggung jawab di situ. Ada yang jadi dekan, ada yang jadi kaprodi, ada yang menjadi sekprodi, ada yang menjadi kepala jurusan, ya. Wakil dekan. Ya, ada yang wakil dekan, ya. Wakil dekan, ya. Ini semua jabatan-jabatan ini adalah tugas kepemimpinan. Di mana di dalam tugas kepemimpinan itu kita dituntut untuk bisa melakukan fungsi-fungsi kepemimpinan dengan baik. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Apakah kita di dalam melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan ini kita sudah melakukan dengan optimal. Inti kepemimpinan adalah membangun sinergi, kolaborasi, kerjasama dengan semua anggota tim. Sehingga tim itu menjadi tim yang mampu menjalankan amanahnya dengan cara yang terbaik. Inilah tugas-tugas yang perlu kita lakukan, sehingga di sini Islam memberikan tuntunan bagaimana kita membangun sebuah kebersamaan, suasana yang positif, suasana yang saling membackup, ya, sehingga suasana kerja kita, kepemimpinan kita itu adalah kepemimpinan yang ideal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini diminta untuk berpikir positif, berhusnudzon, ya, dan menghindarkan hal-hal yang negatif. Ada satu ayat yang luar biasa itu, ya, tentang ghibah. Tahu ya Bapak Ibu ghibah, ya. Ghibah itu berbicara tentang keburukan yang itu nyata, ya, menjadi terbukti buruk, gitu ya, terbukti buruk. Walaupun benar. Ya. Walaupun benar. Justru kenyataan itu benar. Ya. Jadi ghibah itu berbicara tentang kenyataan buruk, ya. Jadi kenyataan buruk itu ghibah. Kalau berbicara tentang keburukan yang tidak nyata, itu namanya bohong, ya, bohong. Ya. Jadi kalau bohong ini tidak ada ampun, Bapak Ibu sekalian. Karena ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, apakah mungkin seorang mukmin itu pelit? Ya. Jadi Nabi menjawab, ya kadang-kadang. Apakah mungkin seorang mukmin itu penakut? Dijawab Nabi, kadang-kadang, ya. Apakah mungkin seorang mukmin itu bohong? Jawabannya langsung lah, tidak. Ya. Seorang mukmin tidak mungkin bohong. Ya. Kalau bohong, saat itu imannya lepas. Ya. Jadi ketika kita bohong, iman kita lepas. Sehingga kita harus memasukkan lagi iman yang lepas tadi. Cara masuknya bagaimana? Syahadat. Maka di dalam sehari kita minimal bersyahadat itu kan 9 kali minimal. Itu yang sholatnya minimalis. Ya. Jadi 9 kali kita memperbarui syahadat. Karena kemungkinan di antara tadi ada yang lepas. Bohong, lepas. Maka kita hindari lepas ini. Ya. Nah, kalau soal bohong nanti. Tapi soal ghibah ini berbicara tentang keburukan. Ya. Yang itu nyata. Ini pun dianggap sebagai sebuah pembunuhan, ya. Atau hibbu an ta'kula lahma akhihi maitan, ya. Apakah kamu mau senang memakan bangkai saudaranya? Itu istilah untuk orang yang ghibah. Jadi orang yang berghibah itu ibarat memakan bangkai saudaranya. Kenapa saudaranya dianggap bangkai? Nah ini kalau saya memahami ya belum bangkai sih, tapi dia sudah dilakukan karakter assassination, pembunuhan karakter. Jadi kalau kita berbicara buruk tentang saudara kita sesungguhnya sedang membunuh saudara kita. Yang dibunuh apa? Karakternya. Jadi terlihat buruk. Ya Bapak Ibu sekalian, siapa sih di antara kita yang tidak punya keburukan? Ada yang berani tunjuk jari? Tunjuk jari ya. Saya kira nggak ada di antara kita yang tidak punya keburukan. Kita itu mengenal orang kelihatannya baik gitu ya. Tapi kalau kemudian kita cari keburukannya pasti ada. Dan kalau kita mau nyari keburukan teman-teman kita, buku Bapak Ibu yang dimiliki nggak cukup untuk menuliskan keburukan-keburukan itu. Karena terlalu banyak kita akan menemukan keburukan-keburukan teman-teman kita. Akan sangat banyak. Tetapi Bapak Ibu sekalian,
apakah ada di antara Bapak Ibu yang senang dibicarakan keburukannya? Ya? Tidak ada. Tidak ada. Ya, saya kira sama dengan saya ya. Meskipun kita itu sebenarnya banyak buruknya, tapi kalau dibahas, diceritakan tentang keburukannya, kita itu rata-rata tidak senang. Dan kalau teman-teman kita membicarakan keburukan kita, semangat kita itu bisa down, bisa turun. Ya. Jadi yang semula sudah bersemangat, udah, alah dia kok dikasih tugas kayak gitu, nggak mungkin lah dia. Dia itu punya kelemahan ini gitu ya. Yang semula semangat itu bisa hilang semangatnya. Oleh karena itu Islam, ya Rasulullah memerintahkan kita untuk fokus pada kebaikan teman-teman kita. Lihat kebaikannya, jangan lihat keburukannya. Kalau fokus pada keburukannya, pasti akan ditemukan banyak. Tapi orang yang hebat adalah orang yang mampu melihat kebaikan teman-temannya. Sehingga kebaikan ini kalau diceritakan, cerita tentang kebaikan itu memberikan jiwa semangat apa tidak? Semangat. Biasanya kalau kita bicara kebaikan itu akan memberikan semangat. Oleh karena itu, ya, mari kita bicara kebaikan. Sehingga itu akan memberikan semangat kita di dalam melakukan banyak hal. Tugas-tugas fakultas, tugas-tugas prodi, dan lain sebagainya. Kalau kita lakukan dengan semangat, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan kalau kita semangat. Ya, jadi dengan semangat itu banyak hal bisa kita lakukan. Karena itu PWM Kaltim membuat sebuah moto, ya, bersatu hati, berjuang dengan gembira, meraih ridho Allah. Ya. Jadi kita bersatu hati, dengan bersatu hati itu kita berjuang gembira, tapi beda dengan Honda, Pak. Ya, ya. Sehingga kita berjuangnya bisa dengan gembira. Ya. Ini sehingga meskipun capek, meskipun kerjaannya berat, ya. Target untuk akreditasi utama misalnya itu berat gitu ya. Tapi kalau semua gembira, itu yang berat itu insya Allah akan bisa kita wujudkan. Ya, akan bisa kita wujudkan. Tapi kalau kita senang bicara keburukan teman, udah baru ngerjakan sedikit sudah dicacat, sudah aduh semangatnya hilang itu. Nanti tugas, jangankan tugas yang berat, tugas yang ringan-ringan saja sulit untuk bisa kita lakukan. Ya. Oleh karena itu, ya, mari ya, semua itu kita lakukan dengan gembira. Dan yang paling penting di dalam menjalankan tugas kekhalifahan itu, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ibadah itu Majelis Tarjih memberikan takrif at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi bastinabi nawahihi wal amalu bima adina bisyari. Ibadah itu adalah proses mendekat kepada Allah. Caranya melaksanakan perintah-perintahnya, meninggalkan larangan-larangannya, dan melakukan sesuatu sesuai dengan syarat. Jadi kita mesti memastikan yang kita lakukan itu sesuai dengan syarat. Syarat itu adalah ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau kita melaksanakan tugas-tugas di fakultas, di prodi, itu harus kita pastikan itu tidak melanggar syarat. Ini ibadah. Oleh karena itu, ya, diberikan dua jenis ibadah, ya, ibadah umum dan khusus. Khusus itu yang ada perintahnya yang harus dilakukan persis seperti perintahnya, yaitu khusus seperti sholat, ya, puasa, zakat, itu ibadah khusus. Tapi ada ibadah umum. Ibadah umum itu semua apa saja yang kita lakukan bernilai ibadah, manakala kita lakukan untuk taqarrub ilallah, mencari ridha Allah. Nah ini bekerja ibadah, masa ibadah, melaksanakan tugas-tugas prodi, tugas-tugas fakultas ibadah, mengajar ibadah. Semuanya itu bisa menjadi ibadah. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan kampus, mulai dari rumah sampai kampus, sampai pulang lagi, itu semuanya bisa bernilai ibadah. Sepanjang niatnya litaqarrub ilallah. Sehingga marilah
kita niatkan apa yang kita lakukan itu untuk ibadah. Kalau niatnya hanya untuk mendapatkan nafkah, haknya nafkah saja. Ibadahnya nggak dicatat. Jadi saya bekerja ini untuk cari nafkah, untuk supaya dapat gaji. Nah kalau niatnya hanya itu, ya maka yang didapat hanya gaji. Tetapi kalau niatnya untuk ibadah, insya Allah gajinya nggak akan dipotong ya, Pak Devi. Gajinya tetap akan diberikan, ya. Jadi gajinya tetap didapatkan, tetapi nilai di hadapan Allah akan didapatkan. Nah oleh karena itu, ya bekerja adalah ibadah, ber-UMKT adalah ibadah, menjadi dosen adalah ibadah. Nah, sehingga dengan cara yang sedemikian ini kita akan menjaga apa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Sesuai permintaan Bu Mursidah 15 menit ya. Ini ya, sudah 15 menit ya. Sudah 15 menit ya, saya kira yang penting intinya itu Bapak Ibu sekalian bahwa kita hidup ini menjalankan tugas khalifah ya. Tugas khalifah itu ada tugas keilmuan, ada tugas kepemimpinan. Semuanya itu kita lakukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan demikian. Dengan demikian kita nantinya layak dipanggil oleh Allah dengan sebutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai pemilik jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Apa namanya? Pulanglah kamu, ya, pulanglah kamu irji kepada Tuhanmu, ya, dalam keadaan penuh keridhoannya. Bergabunglah bersama-sama orang soleh di surga Jannatun Na'im. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah ya kemajma'in. Nasr minallah fatun karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.